Dia melihat ada sosok yang sedang duduk, tetapi dia mengaku bahwasannya kulitnya ini berbulu hitam dan mempunyai tanduk. Halo guys, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Rohimat Channel. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohimat Channel. Dan gue terima kasih yang sudah mengklik video ini dan untuk mendengarkan dari cerita-cerita dari gua, dan insya Allah ceritanya ini berbau tentang mistis. Nah, jika kalian suka tentang mistis, maka dengarkan sensasi-sensasi seram dari cerita di Rohimat Channel. Oke, sebelum itu terima kasih semuanya yang sudah nge-DM di Instagram gua dan sudah menceritakan pengalaman kalian kepada gua untuk diceritakan untuk para geng semua. Semoga cerita ini menjadi pelajaran buat kita ke depannya supaya kita lebih berhati-hati lagi, karena makhluk halus atau makhluk tentang seperti gitu, atau makhluk halus atau makhluk astral itu adalah yang selalu berdampingan bersama kita, namun kita tidak menyadarinya. Oke, sebelum itu, waktu itu malam-malam ada yang nge-DM gua, yaitu dari Fitriani. Terima kasih Fitriani sudah memberikan ceritanya kepada di Rohimat Channel, dan kali ini Rohimat Channel akan menceritakan kepada para gengs. Fitriani menceritakan bahwasanya dia pernah mengalami gangguan-gangguan dari makhluk halus tersebut. Nah, akhirnya gue ngerespon dan alhamdulillah ceritanya itu cukup menarik untuk kita ceritakan. Apa ceritanya tentang Fitriani? Dengarkan dan jangan kemana-mana, terus pantengin di Rohimat Channel. Oke, berawal dari Fitriani. Fitriani ini berasal dari Bogor ya. Dari Bogor, dia itu awal ceritanya itu dia mau pergi ke temannya, yaitu yang di Bekasi. Bekasinya ini mungkin dari pinggiran ya, daerah Bekasi pinggiran tuh. Nah, ceritanya pas ketika itu Fitriani ingin menengoki temannya yang sakit. Karena memang sudah waktu maghrib, akhirnya Fitriani menyempatkan diri untuk sholat maghrib di musola di dekat kampung temannya tersebut. Pas sudah sholat maghrib, Fitriani akhirnya mulai kelelahan karena memang perjalanan jauh. Setelah itu Fitriani melihat kakek-kakek. Ini Fitriani posisinya di luar masjid ya. Melihat kakek-kakek berjalan melintasi masjid tersebut. Ketika sudah melintasi, akhirnya beberapa detik kemudian kakek-kakek ini menghilang dan terus menghilang tanpa jejak lah gitu ya. Setelah itu Fitriani kaget dong. Nah, kakek-kakek tadi kemana ya? Akhirnya Fitriani mengikuti jejak kakek tadi karena penasaran. Akhirnya Fitriani dibawa ke suatu tempat di mana tempat itu memang tidak pernah diterjemah oleh manusia. Bahkan sekeliling kampung tersebut memang belum pernah ke tempat tersebut. Berarti Fitriani dibawa ke suatu tempat dimensi dunia lain. Dan memang ini kejadian nyata, gengs. Banyak orang yang pernah mengalami hal-hal tersebut. Nah, setelah itu Fitriani akhirnya melihat pohon besar. Tapi di pohon besar itu seperti ada lilitan ular besar, tapi ularnya tersebut melihat ke arah si Fitriani tersebut. Sontak Fitriani kaget dan akhirnya berteriak sekencang mungkin, tapi tidak ada orang di sekelilingnya, sekeliling di pohon tersebut, hanya cuman ular dan Fitriani. Singkat cerita, Fitriani kaget dan akhirnya kabur sekencang berlari mungkin dan ketemu kakek-kakek tersebut. Nah, setelah ketemu sama si kakek-kakek tersebut, akhirnya si Fitriani ini meminta tolong ke kakek ini, tapi kakek ini diam bisu. Dia tidak berbicara ya. Singkat cerita, akhirnya Fitriani mulai tersadar. Ternyata dianya ketika pas sedang duduk di luar musola masjid, dia tertidur dan dia bermimpi
bahwasanya di suatu kawasan tersebut memang ada suatu kerajaan, makhluk yang tak kasat mata di tempat tersebut. Nah, memang cerita ini banyak banget orang yang pernah berpengalaman tentang hal-hal mistis, ya seperti Fitriani tersebut. Tapi sebelum itu terima kasih Fitriani sudah memberikan ceritanya, walaupun singkat tapi memang ini ada pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Yaitu kalau misalkan kita mau kemana-mana atau kita misalkan pergi ke suatu tempat, kita harus terlebih dulu walaupun dalam hati itu izin lah, izin, karena memang kita tidak melihat tak kasat mata tentang makhluk tersebut. Nah, jadi memang Fitriani waktu itu keadaan lelah dan masih pikirnya itu berkecamuk kesana kemari, karena memang banyak banget pikiran waktu itu, ungkap Fitriani. Nah, jadi pengalaman Fitriani ini memang untuk kita ya semua ya, supaya kita lebih berhati-hati lagi tentang ke suatu tempat tersebut, karena yaitu kita tidak tahu bahwasanya mereka itu ada di samping kita atau mereka bahkan sedang melihat kita. Oke, next lanjut yang cerita kedua dari Ahmad Suryana. Ahmad Suryana ini berasal dari Jawa Timur. Terima kasih Ahmad sudah memberikan ceritanya lewat DM Instagram gua. Dan kalian juga kalau misalkan kalian punya cerita atau kalian mungkin walaupun hanya cerita pendek tapi gak apa-apa, insya Allah kalau ada waktu di Rohima Channel akan menceritakan kepada para gengs. Oke, Ahmad Suryana ini awal-awalnya dia ini tidak percaya tentang keadaannya makhluk-makhluk astral tersebut, karena karena memang Ahmad Suryana ini tidak mau mendengar apa kata orang. Dia maunya mendengar dia sendiri langsung melihat. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas, bahwasanya ketika Ahmad Suryana sedang sibuk karena bekerja di suatu ladang, ini saya gak disebut ya pabriknya ya. Ahmad Suryana ini lembur sampai malam jam 12 malam. Nah, pas ketika jam 12 malam, kalau gak salah Ahmad Suryana ini menceritakan ada 4 orang temannya yang menemani Ahmad Suryana, karena waktu itu memang pekerjaannya itu padat karena banyak orderan dari daerah luar. Nah, setelah cerita Ahmad Suryana ini kalau gak salah mau matiin lampu di semua area pabrik tersebut. Nah, ada pembahasan lah sedikit sama teman-temannya, dan akhirnya Ahmad Suryana yang dipercayai untuk yang mematikan lampu. Biasanya bukan Ahmad Suryana, biasanya temannya yang sedang sakit waktu itu. Nah, karena Ahmad Suryana orangnya tidak percayaan dengan makhluk halus, karena memang yaitu Ahmad Suryana ini kalau misalkan dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak pernah percaya dengan makhluk tersebut. Ya akhirnya Ahmad Suryana memberanikan diri untuk mematikan lampunya. Nah, setelah Ahmad Suryana beberapa langkah, karena teman-temannya menunggu di luar, Ahmad Suryana ini mulai merasakan hawa-hawa dingin. Sensasi-sensasi dari aura-aura makhluk halus tersebut mulai merasakan. Nah, setelah itu ketika Ahmad Suryana memasuki ruangan yang letaknya tidak jauh dari pintu depan, Ahmad Suryana melihat ada orang di dalam itu. Kalau gak salah 2 orang. Itu emang sosoknya itu hitam tapi separuh sama Ahmad Suryana tingginya. Karena pikir Ahmad Suryana positif, dia mungkin temannya kali ya yang masih menunggu di ruangan tersebut. Karena pikiran Ahmad Suryana waktu itu positif, ya mungkin dia berpikirnya bahwasannya yang di dalam ruangan itu mungkin teman-temannya yang masih beraktivitas di ruangan tersebut. Karena memang waktu itu bukan hanya 4 orang doang sih, tapi yang 4 orang ini masih menemani Ahmad Suryana ini yang di ruangan sebelahnya. Nah, akhirnya dia menegur mungkin, ayo dong, udah malam nih, cepetan kerjanya, karena memang pintunya mau ditutup. Tapi orang yang kedua orang ini tidak menoleh sama sekali, dan masih asik aja melihat ke arah jendela, karena memang arah jendelanya ini bertepatan dengan
pohon beringin besar, karena memang letaknya pabriknya itu memang dekat hutan ya. Bertatapan ke arah pohon beringin. Ya, sontak Ahmad Suryana bingung dong. Wah, ini kok orang masih diri aja sih dan melihatin pohon beringin. Nah, Ahmad Suryana mulai memberanikan diri dan menyemperi kedua orang tersebut. Tetapi yang anehnya lagi, ketika Ahmad Suryana menghampiri ke dua orang tersebut, dua orang ini menghilang beberapa detik. Ahmad Suryana mau melangkah ke orang tersebut. Sontak Ahmad Suryana kaget dong. Mungkin ini halusinasi gua doang, pikir Ahmad Suryana ya waktu itu. Akhirnya Ahmad Suryana mematikan lampu, dan sudah mematikan lampu mau ditutup gagang pintunya itu ada yang megang, gengs. Ada yang megang, seakan-akan ada yang menarik untuk dibuka terus. Ya, sontak Ahmad Suryana kaget dong, dan akhirnya Ahmad Suryana lari. Bukannya dia lari ke pintu depan yang banyak ada teman-teman, dia malah lari ke arah dalam pabrik tersebut. Nah, sontak Ahmad Suryana kaget, terus dia mengumpet di suatu ruangan yang memang waktu itu tidak pernah orang yang masuk ke daerah tersebut. Dan Ahmad Suryana juga mengaku bahwasanya dia seakan-akan ada yang mengajak ke ruangan tersebut. Nah, Ahmad Suryana masuk, terus dia kaget mengumpet di suatu tempat. Tetapi pas dia melihat ke samping, dia melihat ada sosok yang sedang duduk. Tetapi dia mengaku bahwasannya kulitnya ini berbulu hitam dan mempunyai tanduk. Akhirnya Ahmad Suryana kaget, dan pas dia menoleh, si sosok ini menoleh, apa kalian tahu, gengs? Yang gue juga pribadi merinding ya pas membacanya itu dari cerita Ahmad Suryana. Ini sosoknya ini matanya merah, terus mempunyai taring seperti buaya kan gitu, gengs. Huruf V gitu kan ya, berdempetan lah. Nah, pas ketika itu sosok ini menengok ya ke arah Suryana, pas banget bertepatan dengan posisinya itu berjajaran dengan Ahmad ini. Ahmad Suryana ini mengaku bahwasanya sosok ini memiliki mata merah, giginya itu seperti buaya, tapi badannya berbulu dan warna hitam. Tapi yang aneh itu memiliki tanduk. Ahmad Suryana kaget dong. Sontaknya Ahmad Suryana kaget, terus dia akhirnya berlari ke arah ruangan depan. Tapi yang anehnya itu Ahmad Suryana ini mengaku bahwasanya si pintunya dikunci dan dia bisa tidak keluar. Padahal saksi temannya itu, kata menurut temannya, memang pintunya gak dikunci, gengs. Pintunya gak dikunci dan pintunya bahkan dibuka waktu itu, dan teman-temannya ada di depan. Tapi yang pikiran Ahmad Suryana waktu itu pas ketika mau keluar, dia bersaksi bahwasanya memang pintunya dikunci dan tidak ada siapa-siapa. Makhluk tersebut menghampiri Ahmad Suryana. Nah, sontak cerita Ahmad Suryana, ya singkat cerita karena memang ini ada privasi tentang pabriknya, dan maaf tidak disebutkan pabriknya. Ya, intinya pabriknya tersebut memang ada hal-hal yang berbau mistis untuk supaya melariskan dagangannya. Nah, makhluk tersebut yang tadi yang memakai tanduk dan berbulu hitam, memang si makhluk tersebut adalah salah satu makhluk yang menempati pabrik yang sudah lama menunggu di tempat tersebut. Nah, emang bukan Ahmad Suryana doang yang melihat makhluk tersebut. Beberapa karyawan di pabrik tersebut pernah melihat dari sosok tersebut. Nah, dan ada juga paranormal yang memang sempat itu pernah membersihkan pabriknya karena memang terkena angkernya. Memang kesaksian paranormal ini, dia berkata bahwasannya pabrik tersebut memang adalah bekas kuburan yang lama tidak pernah terjamah oleh manusia. Mungkin ya kita tarik lagi
kepada penjajahan Belanda. Nah, dari cerita Ahmad Suryani ini ya kita harus menjadi lebih percaya ya tentang makhluk-makhluk tersebut. Tapi itu terserah kalian, privasi kalian. Jika kalian percaya ya mungkin tidak apa-apa. Kalau kalian tidak percaya mungkin boleh menyaksikan sendiri seperti Ahmad Suryani. Dan cerita Ahmad Suryani mengaku bahwasanya ya gue sekarang udah percaya tentang makhluk tersebut memang ada. Tapi gue tidak terlalu untuk memihaki bahwasanya makhluk tersebut memang ada di dunia ini. Tapi gue percaya bahwasanya makhluk tersebut memang ada. Tapi tidak separuhnya lah gitu ya. Oke, terima kasih Ahmad Suryani sudah memberikan ceritanya kepada DM di Rema Channel. Dan kalian juga gak apa-apa, kalian kalau punya cerita kalian boleh ceritakan pengalaman kalian supaya digali lagi bersama di Rema Channel dan para gengs untuk mendengarkan dari cerita kalian. Dan terima kasih semuanya. Mungkin dua cerita dulu, insya Allah kalau ada waktu gue ceritain lagi. Memang sih alhamdulillah banyak gitu yang sudah bercerita tentang pengalamannya, tapi gue ambil dua supaya menarik lagi untuk kita bahas. Dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari cerita di Rohima Channel. Mungkin sekarang gue namain di apa ya enaknya ya, di cerpen, di cerita pendek, karena cerita-cerita pendek ini sangat bermakna untuk kita semua yang belum pernah merasakan hal-hal yang ganjil tersebut dan juga yang belum pernah merasakan melihat sosok makhluk tersebut. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari Di Rohima Channel, karena Di Rohima Channel terus bergentayangan di next time.